anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu judul pembelajaran kita penaksiran hasil operasi hitung. Dengan subjudul pembelajaran kita hari ini, membulatkan bilangan. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang operasi hitung pecahan pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, hari ini kita akan membahas judul yaitu membulatkan bilangan. Sebelum kita ke topik pembelajaran kita, hal yang paling utama atau hal yang paling penting yaitu kita harus mengerti tentang membulatkan bilangan. Apa itu pembulatan bilangan? Pembulatan bilangan adalah mengurangi atau menambah bilangan caca tersebut agar bilangan tersebut meningkat atau memadat namun nilainya hampir sama atau mendekati. Nah, pada pembulatan bilangan ini ada beberapa macam. Ada 2 macam, yaitu pembulatan bilangan caca, yang kedua pembulatan bilangan desimal. Nah, yang pertama kita akan membahas pembulatan pada bilangan caca. Pembulatan pada bilangan caca terdapat beberapa jenis. Yang pertama, pembulatan ke puluhan terdekat. Dalam membulatkan bilangan caca ke puluhan terdekat, maka kamu harus memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Dan jika angka satuannya lebih dari 5 atau 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 10. Nah, perhatikan contoh, kita masuk ke contoh. 61 dibulatkan menjadi 60. Kenapa 61 dibulatkan menjadi 60? Karena kita perhatikan angka satuannya. Pada 61, angka satuannya adalah 1. Angka terakhirnya adalah 1. Berdasarkan ketentuan, jika angka satuannya kurang dari 5, maka ia akan dibulatkan ke bawah menjadi 0. Nah, 1 ini kurang dari 5, maka 61 dibulatkan ke bawah menjadi 60. Yang kedua, 28 dibulatkan menjadi 30. Kenapa demikian? Karena kita perhatikan angka satuannya. Angka satuan pada 28 ini adalah 8. Nah, berdasarkan ketentuannya, 8 ini lebih dari 5. Jika satuannya lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 10. Dengan demikian, 28 ini dibulatkan menjadi 30. Contoh yang ketiga, 45 dibulatkan menjadi 50. Kenapa demikian? Karena kita perhatikan 45. Angka satuannya adalah 5. Berdasarkan ketentuannya, jika angka satuannya lebih dari 5 atau 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 10.
Nah, kita kembali ke contoh 45. Angka satuannya adalah 5. Jika angka satuannya adalah 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 10. Maka kita buatlah 45 ini dibulatkan menjadi 50. Ke atasnya menjadi 10. Berarti 45 dibulatkan menjadi 50. Nah, kita masuk ke yang kedua, pembulatan ke ratusan terdekat. Dalam membulatkan bilangan caca ke ratusan terdekat, kamu harus memperhatikan angka puluhannya. Jika angka puluhannya kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Dan jika angka puluhannya lebih dari 50, maka dibulatkan ke atas menjadi 100. Kita masuk ke contohnya biar lebih paham. Contohnya, 918 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 900. Nah, kenapa demikian? Karena 918 ini memiliki angka puluhannya kurang dari 50. Nah, puluhannya kan 18. 18 ini otomatis kurang dari 50. Berdasarkan ketentuan, jika kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Maka kita dapatlah 918 ini dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 900. Contoh yang kedua, 356 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 400. Kenapa demikian? Karena kita perhatikan contohnya, 56. Puluhan dari 356 adalah 56. Dan 56 ini lebih dari 50. Berdasarkan ketentuannya, jika angka puluhannya lebih dari 50, maka dibulatkan ke atas menjadi 100. Nah, terbuktilah bahwa 356 ini dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 400. Nah, yang ketiga kita masuk ke pembulatan ribuan terdekat. Dalam membulatkan suatu bilangan caca ke ribuan terdekat, kamu harus memperhatikan angka ratusannya. Jika angka ratusannya kurang dari 500, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Dan jika angka ratusannya lebih dari 500, maka dibulatkan menjadi ke atas yaitu 1000. Kita perhatikan contohnya. Yang pertama, 1237. Sebelum itu tanya, angka ratusan dari 1237 adalah, ya benar, adalah 237. Nah, 237. Maka 1237 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 1000. Kenapa demikian? Karena angka ratusan pada bilangan 1237 adalah 237 dan 237 ini kurang dari 500. Berdasarkan ketentuannya, jika kurang dari 500 maka dibulatkan ke bawah menjadi 0.
maka terbuktilah 1237 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 1000 karena ratusannya kurang dari 500. Nah, contoh yang kedua, 7564. Dari 7564, ratusannya adalah 564. Ya, benar. Nah, karena 564 ini lebih dari 500, berdasarkan ketentuannya, jika angka ratusannya lebih dari 500, maka dibulatkan ke atas menjadi 1000. Nah, berdasarkan contohnya 7564, dibulatkanlah dia ke ribuan terdekat menjadi 8000. Kenapa 8000? Karena ratusannya 564 lebih dari 500. Tadi kita sudah membahas ke pembulatan pada pecahan pada bilangan caca. Nah, yang kedua kita masuk ke pembulatan pada bilangan desimal. Pembulatan bilangan desimal ada dua macam. Yang pertama, pembulatan ke satuan terdekat. Pada pembulatan ke satuan terdekat memiliki aturan, yaitu jika pecahan desimalnya kurang dari 0,5 desimal, maka dia memiliki angka koma. Maka kurang dari 0,5, pecahan desimalnya dihilangkan. Dan jika pecahan desimalnya lebih dari 0,5, maka dibulatkan menjadi 1. Kita perhatikan contohnya. Contoh 2,72 dibulatkan menjadi 3. Lanjut ya anak-anak. Sekarang kita akan membahas pembulatan pada bilangan desimal. Nah, tadi kita sudah membahas pembulatan pada bilangan caca. Sekarang kita lanjut ke pembulatan pada bilangan desimal. Pembulatan pada bilangan desimal ada dua macam, yaitu pembulatan ke satuan terdekat. Pada pembulatan ke satuan terdekat memiliki aturan, yaitu jika pecahan desimalnya kurang dari 0,5, maka pecahan desimalnya dihilangkan. Dan jika pecahan desimalnya lebih dari 0,5, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Contoh, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, 2,72. Jika kita bulatkan menjadi 3. Kenapa 3? Karena 2,72 ini pecahan desimalnya lebih dari 0,5. Jika lebih dari 0,5, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Nah, begitu juga dengan 2,72. Karena pecahan desimalnya lebih dari 0,5, maka ia dibulatkan menjadi 3. Contoh yang kedua, 1,64. Kita perhatikan pecahan desimalnya 1,64, lebih dari 0,5. Jika lebih dari 0,5, maka 1,64 ini dibulatkan menjadi 2. Kenapa?
karena 1,64 memiliki pecahan desimalnya lebih dari 0,5, maka ia dibulatkan ke atas menjadi 1. Dan kita kembali ke contoh, 1,64 lebih dari 0,5 pecahan desimalnya, maka kita bulatkan menjadi 2. Nah, yang kedua, pembulatan ke banyak angka-angka desimal. Pada pembulatan ke banyak angka-angka desimal. Pada pembulatan ini memiliki aturan, yaitu jika angka sebelumnya adalah 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Dan jika angka sebelumnya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Nah, pada pembulatan banyak angka desimal ini, dia memiliki beberapa bentuk atau beberapa tempat jenisnya. Yang pertama, pembulatan satu tempat desimal, di mana pada pembulatan satu tempat desimal ini kita ditunjuk untuk dia agar memiliki desimalnya 1. Kita perhatikan contohnya, 78,77 dibulatkan menjadi 78,8 karena angka pecahannya paling belakang adalah 7 dan 7 adalah lebih dari 5. Karena lebih dari 5, maka 78,77 dibulatkan menjadi 78,8. Contoh yang kedua, 1,64 dibulatkan menjadi 1,6 karena angka pecahannya paling belakang adalah 4 dan 4 kurang dari 5, maka 1,64 dibulatkan menjadi 1,6. Yang kedua, pembulatan 2 tempat desimal. Pada pembulatan 2 tempat desimal, kita memiliki contohnya, yaitu 3,537. Pada 3,537 ini kita akan membuat menjadi 2 tempat desimal, 2 angka desimalnya. Maka 3,537 dibulatkan menjadi 3,54 karena angka pecahan paling belakang adalah 7. Kita perhatikan angka belakangnya 7 dan 7 merupakan lebih dari 5, maka 3,537 ini kita bulatkan menjadi 3,54. Yang ketiga, pembulatan 3 tempat desimal. Pada pembulatan 3 tempat desimal ini, kita dituntut untuk membuat 3 angka di belakang koma. Contoh, kita masuk ke contohnya, 1,6524. Nah, 1,6524 ini kita mau buat ke 3 di belakang koma. Maka 1,6524 dibulatkan menjadi 1,652 karena angka pecahan paling belakangnya adalah 4 dan 4 kurang dari 5, maka 1,6524 dibuat ke pembulatan 3 tempat desimal menjadi 1,652. Kita sudah membahas pembulatan 3 tempat desimal. Sekarang kita akan membahas ke pembulatan 4 tempat desimal. Pada pembulatan 4 tempat desimal, kita dituntut untuk membuat 4 angka di belakang koma. Nah, contohnya 0,48931 dibulatkan menjadi 0,4893.
Karena angka pecahan paling belakangnya adalah 1 dan 1 kurang dari 5, berdasarkan ketentuannya jika kurang dari 5, maka ia akan dibuat ke bawah atau ke 0. Nah, didapatlah bahwa 0,48931 dibulatkan menjadi 0,4893. Atau kita buat 0,4893 menjadi, perhatikan, 4 tempat desimal. 4 lagi nih, 1, 2, 3, 4. 4 di belakang koma. Pembahasan kita tentang membulatkan bilangan. Miss berharap kalian dapat memahaminya dengan baik, dan jika kurang paham boleh tanyakan sama Miss.